Tidak boleh. Wapres Imam Muhammad ya sebagai ketua pertimbangan bahwa tidak masuk ke dalam struktur yang di pengurus harian atau di pleno. Nah kemudian yang juga tidak boleh melangkap adalah jabatan pimpinan politik. Jadi ketua PKB kecamatan itu asal, dan Sulawesi kecamatan tidak boleh. PAN atau yang lain juga tidak boleh menjabat sebagai ketua dan sekretaris yang umum MUI. Nah di bagian-bagian tidak apa-apa. Jadi misalnya di bagian itu masuk ke komisi fatwa itu dari kebetulan dan seluruhnya PKB atau ketua PAN misalnya tidak apa-apa. Nah itu lajeng untuk yang masa jabatan ini maksimal 2 periode, tapi ada klausul di sini di peraturan regulasi nomor tahun 21 dikatakan masa jabatan ketua umum maksimal 2 periode kepengurusan kecuali dibutuhkan dan dikonsultasikan dengan DPMI kabupaten. Nah ini bisa. Contoh yang sudah terjadi ya Kiai Haji Hasan Basri duduk lama sangat lama jadi ketua dan berkali-kali. Nah itu baru beliau setelah uzur sakit lalu berpindah pada Yai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Nah ini MUI, lalu MUI itu meskipun organisasi tanpa massa itu strategis sekali perannya. Dia adalah organisasi mitra pemerintah, karena itu di pengurusan MUI yang pertama kali didasarkan ormas-ormas Islam, yang mulai dari Muhammadiyah, Jamiah Wasatiyah, Persis, terus UI, lalu ada Perti itu masuk ke sana, juga ada dari Muslimat Aisyah dan sebagainya masuk, lalu kiai-kiai pondok pesantren, bahkan di dalam lingkungan pemerintahan ada yang masuk dalam kepengurusan, yaitu membentuk siapa itu golongannya, bintalnya angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, lalu Korwil itu ada bintalnya masuk juga dalam kepengurusan saat itu. Hanya saja berarti ketua dan wakil ketua atau sekretaris. Nah ini karena itu andai kata masuk kalau Pak Binsa masuk jadi anggota yang pemilihan hukum bisa komisi pemudaan dan hukum bisa boleh saja ya, itu kewenangan atau yang bisa masuk ke kepengurusan MUI. Nah kemudian MUI kecamatan ini strategi sekali perannya. Kelihatannya kayak kalau mau 2 Agustus mulai, tapi lebih dari itu seharusnya. Ya, karena ulama itu harus juga melihat zaman bagaimana keadaan perkembangan itu. Kok misalnya kali Pari daerah Sakti kok akeh-akeh kok pacaran di Karangkates misalnya, kok di Kuno mesti ada pacaran yang mesum-mesum. Nah itu kita harus tanggap. Menurut saya ya, dua tiga. Kados teng Kalirejo, kulo dari Kalirejo kan sederek kulo. Ternyata makam itu campur betul. Jadi di sini ada patung Yesus atau Bunda Maria, ada turunnya sini Islam juga, nah itu kan tidak boleh. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberantas itu. Yang saya lihat juga di beberapa tempat itu yang berbeda dengan daerah lain, misalnya sini itu pengizinan makam itu jauh sekali. Padahal itu haram. Kalau itu makam umum haram ya. Jadi hukumnya makam pribadi aja itu masih haram. Jadi makruh itu kalau haram itu bisa jadi tasjid, bertafakur. Jadi bapakku kiai nggak utak licin kamu sinapi. Kalau minta adim untuk menghormat dan itu masih boleh. Tapi kalau sudah tasjid tafakur mewah itu tidak boleh. Nah ini yang saya lihat di semakin ke barat tempat itu, sampai di tempat mana itu, mesti makamnya selalu penuh cepat terigu karena digijing. Padahal kan itu haknya jenazah itu biar gak mengurangi haknya yang masih hidup ini. Jadi diganti sudah lama udah di ziarah dia itu boleh diisi lagi seperti kita di Saudi gitu. Sehingga area makam sana pun tidak berubah dan apa ini luasannya tidak akan berubah. Kenapa ya? 3 tahun kecuali yang utuh. Nah, di makna itu menjadi tidak cukup gara-gara banyak yang masih
Kiai Haji Subhan ZE. Kiai Subhan ZE itu meninggal kecelakaan di Mina waktu haji beliau, dan misterius, karena siapa yang nabrak itu nggak jelas. Dia wafat di sana, terus dimakamkan di Makkah. Nah ternyata setelah waktunya dibongkar, itu dibongkar masih utuh, akhirnya cuma dipinggirkan aja, itu tengahnya masuk utuh itu. Nah sekarang karena banyak yang utuh itu akhirnya mungkin tidak cukup, sehingga akhirnya dipindah ke Syarafin ya, makamnya agak keluar dari sana. Nah, itu pun makam juga ketika sudah usia seberapa terus dibongkar, singkirkan di tulang belulangnya, dikumpulkan di tempat khusus. Nah itu yang barangkali kita juga harus mengikuti itu. Saya itu juga melihat ada aliran-aliran ya, aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat. Ini banyak ya. Jadi kalau di sosialisasi itu ada yang mengaku sebagai wali, tapi ya tidak jadi pas wali, mari berbasis wali, ya tidak jelas. Ngajak selama kita belum sempurna, kita masih harus berpuasa, tidak usah sholat, puasa dong. Karena belum sudah usahakan tidak apa-apa, yang penting si puasa itu ada yang begitu, itu macam-macam. Nah, karena melihat perkembangan zaman seperti begini, sekarang ada lagi. Saya tadi memang khutbah di sana karena saya sampaikan juga masalah yang sedang viral, yaitu masalah LGBT. Jadi sekarang LGBT plus macam-macam. Jadi masalah lesbi, gay, biseksual, transgender itu bawahnya transgender. Asli lanang, marilah karena struktur sosial sangat seperti waria, lalu kemudian ini tadi kualitas hubungan, maka dipotonglah kelaminnya oleh OPK dari kelamin, maka jadi kuning NU, ya. Nggak sah itu ya, karena haram. Lalu dibuatkan lubang tadi kayak uang itu, tapi ya gang buntu ya. Jadi kalau orang-orang bahkan pergi haji, hajah kerja lama-lama, dan pilih sekolah busuk deh, dan orang yang lama. Dan LGBT sekarang di Malang susah marah, dan itu harus hati-hati karena mengundang azab yang luar biasa. Nah karena itu kita harus waspada. Anak kita kok gak pacaran seneng kita, padahal punya anak kok lebih baik sesama jenis dengan ini, alhamdulillah. Nah ini harus kita waspadai semua itu, karena semua yang merupakan maksiat masuk ke dalam undang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini MUI harus tentang itu. Lalu MUI itu tidak punya dana khusus kecuali dana hibah, tidak boleh kalau dana APBN atau dana hibah. Dari kecamatan ada hibah atau dana hibah. Kalau di pusat dan kabupaten itu ada dana hibah, ya tergantung. Kalau di pusat mungkin miliaran, ya. Di provinsinya sudah 2 miliar. Kalau di kabupaten kota itu tergantung ya kaya antaranya kabupatennya industrinya maju ya. Kalau kita dengan Kota Malang itu selalu kalah. Jadi Kota Malang malah lebih tinggi. Nah karena itu kalau misalnya nanti 2 juta ya 2 juta, nah, karena dapat 2 juta dari yang dimiliki oleh kabupaten. Di kabupaten bisa dapat 400 juta, bagi kelompok kecamatan kali 2 juta belum operasional di kabupaten sini. Ya, sehingga seperti ini sehingga sah dan halal itu monggo. Jadi ada kata MUI ada kegiatan ke Pendopo Kabupaten kok tidak ada samunya ya, camat saja. Ya, ini saya ada undangan ke kabupaten ketika yang orang buta buat ada samunya. Nah itu bisa terjadi. Ya, mandiri tapi ya tetap saja harus kalau tidak ada dana dia ada dana nantinya. Jadi jadi basuki Allah. Ya. Nah itu para kiai, para ibu sekalian, kondisi MUI secara umum. Jadi kita itu sebagai mitra pemerintah, fatwa yang paling penting komisi di MUI itu komisi fatwa. Karena menyangkut banyak hal, termasuk sekarang ini masih kewenangan
sekarang MUI kalau PBB sudah tidak seperti dulu. Kalau sudah mengeluarkan fatwa halal itu ke sana. Sekarang sudah bentuk namanya BPJH, Badan Penjaminan Produk Jaminan Halal. Nah, di situ BPJH ini pusatnya di dekat Asrama Haji Pondok Gede karena saya kemarin ke sana. Nah, itu yang mengeluarkan lubuk halal nggak salah dulu itu sana. Sertifikatnya harus dari MUI tetap, ya. Fatwanya ini halal tidak dari MUI. Pemeriksaannya ya melalui lembaga lab-labnya sudah ada, lab pun ada, Brawijaya punya, Unisma punya, UIN punya, Unmuh punya. Nah, di sana lalu kemudian diajukan sampai ke pusat. Nah, yang menentukan itu nanti fatwanya, fatwa dari MUI. Kalau bukan halal ya halal, tidak ada. Jadi dan programnya ada 75.000 sertifikat halal di Jawa Timur. Sekarang masih jauh, ya masih sekitar 20 jauh sekali. Nah, karenanya menurut saya usaha-usaha kecil yang ada di Kalipari ini, masakan apa bakso ini mau bisa. Jadi kita bisa pendamping halal. Kalau di kabupaten itu saya itu termasuk, tapi saya belum beraksi karena masih baru haji. Mas Sobirin di Kemenang Kabupaten Malang itu ikut untuk PPH, ya, jadi sebagai petugas pendamping produk halal. Nah, ini yang kerjaan MUI, banyak kerjaan, ya. Jadi tidak hanya tukang stempel, tapi kita juga memberikan masukan. Ya, ini kecamatan Kalipari kan ulang tahun sekian acara begini lah, MUI kan masukan. Ya, sakit sih tentang syariat ya nopo. Si acaranya dengan tinggi, mau diminimalisir untuk dikurangi. Si joget-joget itu betul sama camat misalnya. Nah, itu bisa diterima aja nih si musisan mengkabrian wajahit kan bisa. Jadi kita banyak memberikan masukan kepada pemerintah. Seperti kemarin selama COVID itu bagaimana kita bersikap masjid, masker bagaimana. Sebenarnya kan Pak Bupati juga minta fatwa MUI, jadi bagaimana supaya sekolah boleh masuk dan pesantren bagaimana, itu juga Pak Sanusi untuk memutuskan membuat surat edaran itu sudah melalui musyawarah dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, karena itu di dalam kecamatan kita juga bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya. Saya tidak hanya bagian doa saja, tapi juga memberikan keputusan-keputusan atau memberikan rekomendasi advis agar keputusan pemerintah kecamatan juga sampai desa di Kabupaten itu bisa tidak sampai melanggar syariat. Nah, begitu peran kita jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan. Hanya kita jangan sampai tadi itu menengahin. Jadi MUI itu kan lemu ireng. MUI Majelis Ulama Indonesia. Nah, nyebutnya bukan DPD, Pak itu bukan DPD Golkar atau DPD. Nah, MUI betul DPD, Dewan Pimpinan MUI Kecamatan, ya, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten. Jadi DP. Jadi bukan dewan pengurus, tapi dewan pimpinan. Tidak usah daerah, tidak usah langsung kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Kalau di pusat ya Dewan Pimpinan Indonesia. Jadi seluruh yang nasional. Begitu tata laksana juga organisasi. Alhamdulillah saya sangat terima kasih kepada saya Iben, Ibu Baiti sebagai kepala KUA 2 kali di sini. Saya ingat dulu jadi kepala tahun 2002. Sekarang jadi kepala sini lagi. Ya, sampai soalnya mau dinaikkan jadi pejabat tinggi di Kemenang nggak mau, jadi akhirnya diputar-putar doang saya balik mana. Diputar Mas Sari jadi staf di Sari pernah, tapi ya apa belum mungkin nggak Mas Sari ya. Saya kira begitu, Bapak sekalian. Selanjutnya nanti bisa acara dibuka oleh Pak Camat dan doa, baru kemudian kita laksanakan prosesi sidang pemilihan formatur dan pemilihan ketua sekretaris KPI kecamatan melalui sidang formatur dengan tuntunan sidang. Jadi sholat asar kita
laksanakan itu. Demikian, kurang maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.